Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama dalam acara pengajian Madrasah Perantau Online ini. Dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak telah memberikan sarana kepada kami untuk tetap bisa mengikuti pengajian rutin meskipun melalui online. Yang saya hormati Bapak Ustadz Rahmat yang dimuliakan Allah. Selamat bergabung dengan kami di kajian Madrasah Perantau Online untuk memberikan tausiah dan nasihat kepada kami. Yang saya hormati uktifillah semuanya, semoga masih tetap semangat dan istiqomah dalam mengikuti kajian Madrasah Perantau Online. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sosialisasi media Sobat Duafa Hongkong. Acara keempat, Mau'izah Hasanah. Acara kelima, tanya jawab. Dan acara keenam, doa dan penutup. Baiklah uktifillah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita dapat mengikhlaskan niat kita sehingga dimudahkan untuk menerima tausiah dan nasihat dari Ustadz. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Mujati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu. Walam tajidu katiban farihanum maghbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taghtubu syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin ya robbal alamin. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sosialisasi media Sobat Duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan di-upload di YouTube DD Hongkong. Jangan lupa untuk like dan share Facebook Sobat Duafa Hongkong dan juga subscribe berlangganan YouTube DD Hongkong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan DD Hongkong. Baiklah, bukti sekalian, sekarang kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Rohmat. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah jalla wa ala jami'i ni'amihi zahirah wa batinah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pengurus atau dewan pengurus atau musaidah, para rekan-rekan yang ada di struktural Dompet Duafa cabang Hong Kong, yang kami hormati dan kami sayangi, para saudari-saudari kita, seluruh jamaah yang ada di Hong Kong, khususnya bagi yang hadir pada kesempatan siang hari ini, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim untuk tatap muka walaupun secara virtual, tatap video ya ini ya. Tatap video, kita saling melihat di aplikasi Zoom. Yang paling penting adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang begitu luar biasa dan tidak terhitung jumlahnya, sehingga kita masih mampu bernafas, masih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada panutan kita hingga akhir zaman nanti, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang dimana dengan teladan-teladannya, lewat perantara beliaulah kita dapat mengerti al-haq minal batil, mana yang hak, mana yang batil, lewat perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah suara saya cukup jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Apakah ada gangguan suara-suara yang cukup mengganggu? Nggak ada Ustaz. Ya, ini Ada suara mainan.
Iya, ini saya tadi sebenarnya mau di kantor online-nya kan di mana di kampus kita di Unida Gontor itu bisa di kantor. Oh, Tapi tidak apa-apa Ustaz. di kantor itu suasananya juga tidak kalah ramai karena mahasiswa keluar masuk banyak sekali yang diskusi, konsultasi. Kemudian dapat info kalau wifi kantor itu sedang tidak stabil. Terus akhirnya kita pakai wifi di rumah saja. Kebetulan rumahnya hanya 3 menit dari kantor, jadi tidak masalah. Nah ini di rumah ini ada banyak baby-baby ini. Ada anak saya, ada temannya main di sini, si kecil juga lagi melek itu yang paling kecil. Nanti kalau ada gangguan maksud kami bisa disampaikan ke kita gitu. Gitu ya Bu ya. Kalau ada gangguan nanti bisa disampaikan, G. Lanjut. Pak Ustadz, tidak mengganggu. Lanjut Ustaz, nggak masalah Ustaz. Oke. Ini jamaahnya dari berbagai macam jamaah ya Bu ya. Saya menyapa dulu deh. Iya Ustaz. Oke, Saipo alhamdulillah. Yunlong. Saipo Yunlong. Undine. TST. Ya, saya udah agak-agak lupa sebagian namanya Bu ya. Mohon maaf ya dulu ke sana tapi Tidak apa-apa Ustaz, maklum agak lupa. Ustaz. Apa namanya? Karena banjir ini ya. Jadi mungkin ada yang belum bisa ikut atau gimana? Cukup parah banjirnya di sana atau bagaimana? Di sini lagi angin Ustaz. Masya Hujan Allah. angin. Nggih. Yulong kaline banjir Yulong. Ya iya, nggih. Ya Allah, Masya Allah. Dalam keadaan yang seperti ini, alhamdulillah, nggih, jamaah-jamaahnya, ibu-ibu semua masih sangat semangat sekali dan istiqomah, itu sangat apresiasi. Oke. Apresiasi yang sangat luar biasa kepada panjenengan semua. Semoga lewat wasilah semangat panjenengan sedaya, giroh panjenengan sedaya, keistiqomahan panjenengan sedaya, semoga diganjar yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Pada siang hari ini saya dapat amanah dari Hong Kong. Ya, yang kami hormati pula, saya lupa menyebut tadi Pak Ketua DD Hong Kong, Pak Imam, yang memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk belajar bersama, lebih tepatnya dengan jamaah yang ada di sana. Baik, hadis yang diamanahkan ke saya di kitab ini, kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini syarahnya, ini namanya Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, ini syarahnya, salah satu syarahnya. Jadi kitab syarah atau kitab yang menjelaskan atau menerangkan kandungan hadis arba'in itu cukup banyak. Ini salah satunya yang saya pegang. Ini namanya Al-Minhah Ar-Rabbaniyah. Semoga mu'alif kitab ini termasuk pengarang Al-Imam An-Nawawi, berikutnya juga Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Husain An-Nawawi, mendapatkan ganjaran terus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada yang mensyarah kitab ini diberikan berkah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis yang diamanahkan ke kita ini adalah hadis Al-Khamis wa Salasun, atau hadis yang ke-35 yang berkaitan dengan akhlak orang-orang antara orang-orang muslim. Jadi bagaimana seyogyanya hak-hak seorang muslim dipenuhi antara satu dengan yang lain, perilaku apa yang harus dihindari, muamalah yang bagaimana yang harus dijalankan dan dijaga, dan seterusnya. Ini ada satu hadis dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghudhu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, wa kunu ibadallahi ikhwana." Terusannya, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Yushiru ila sadrihi thalatha marrat. At-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahtira akhahul muslim, kullal muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu Muslim. Ini adalah hadis yang cukup panjang. Hadis yang menerangkan tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang-orang muslim antara satu yang lain dan seterusnya. Bentar saya jeda dulu. Baik, ini hadis yang cukup panjang sekali, yang kita akan bahas satu persatu, maknanya bagaimana, sehingga kita tahu nanti. Diterangkan di kitab ini, hada hadisun jami'un lil akhlaq allati takunu bainal muslimin. Jadi hadis ini, hadis ke-35 ini merupakan hadis yang berbicara tentang al-akhlaq, jami'ul akhlaq, seluruh atau kumpulan-kumpulan akhlak. Ya, membahas tentang kumpulan-kumpulan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Fa innal Islam jaa'a bil hassi 'ala at-ta'akhi fillahi 'azza wa jalla wa ay yakuna al-muslimuna kal jasadil wahid. Nah, ini yang penting ini, bahwa hadis ini menekankan tentang pentingnya persaudaraan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Ya. Karena kenapa? Karena diibaratkan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, di hadis yang lain diterangkan kita ini seperti kalbunyan, seperti satu bangunan yang saling memperkuat antara satu elemen dengan elemen yang lain. Atau ada yang memisalkan juga kal jasad. Kita ini seperti satu anggota tubuh, ada yang di bagian tangan, ada di bagian kepala, permisalannya begitu. Yang dimana ketika ada rasa sakit dalam satu tubuh, semuanya akan merasakan. Ini kiasan atau permisalan ya, permisalan tentang pentingnya persaudaraan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Jadi salah satu inti dari hadis ini adalah untuk menekankan tentang pentingnya arti persaudaraan. Wa fi hadzal hadis yaqulur Rasul, baik kita masuk ke dalam penjelasannya. La tahasadu, hasad. Janganlah saling berbuat hasad atau memiliki perbuatan sifat atau hati yang suka iri, suka meri dengan orang lain. Ya, iri dengki ini. Wala tahasadu. Li'anal hasad huwa akbaru ma yufarriqu bainal muslimin fa huwa akhtarul afat al-ijtima'iyyah. Karena kenapa? Karena hasad ini adalah penyakit yang paling berbahaya di kehidupan sosial. Ya, dan ini lazim terjadi dan kita memiliki bawaan memang kita memiliki, semua orang pernah melakukan iri dengki. Saya sendiri, saya juga sebagai manusia biasa, jujur saja pernah memiliki iri dengki pada orang. Ini sering terjadi di dalam hati kita. Cuma nanti yang membedakan adalah bagaimana kita ini mengantisipasi perasaan yang ada itu. Ya kan lumrah ya, biasanya kita lagi nggak seneng atau kita kondisinya lagi menurun, lagi kurang menguntungkan, kemudian ada orang yang seneng, ya itu kan otomatis kadang-kadang terbesit dalam hati kita.
Apalagi orang itu yang memiliki nikmat, diberi nikmat itu adalah musuh kita. Nah, itu biasanya malah gitu. Secara otomatis ya. Secara otomatis timbul. Saya rasa kalau menurut saya sih hampir semuanya pernah punya perasaan seperti ini, tinggal beda-beda saja orang menangkalnya itu. Ya. Kemudian al-hasad yang dimaksud di sini adalah diterangkan di sini tamanni zawalin ni'mah 'anil mahsud. Tapi yang dimaksud di sini hasad yang bagaimana yang dilarang itu? Tamanni zawalin ni'mah 'anil mahsud. Yang dimaksud ini adalah dia melihat orang lain dapat nikmat nih misalnya. Kemudian dia berharap pokoknya saya nggak suka orang itu dapat mobil baru misalnya. Saya nggak suka ngelihat orang itu punya keluarga yang bahagia misalnya. Nah ini contoh-contoh perasaan yang hasad itu seperti itu. Jadi dia ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang itu hilang dari diri orang itu. Gitu. Dia tidak rela orang lain memiliki nikmat seperti itu. Sawa'un aradaha an takuna lahu aw an tazula wa la takunu li ahadin wal hasad. Nah itu ya. Ataupun pingin atau tidak. Jadi misalnya kita ngelihat orang A itu punya harta yang melimpah ruah. Kita iri dalam arti kita nggak rela orang itu dapat nikmat seperti itu. Pengennya orang itu nggak dapat nikmat seperti itu. Nah, kita mau atau tidak, artinya kita biasanya kadang-kadang ngelihat orang seperti itu, kenapa bukan saya ya gitu. Mestinya saya yang ini harus memiliki harta itu. Nah, itu ada yang seperti itu. Atau ada yang cukup, pokoknya dia nggak senang aja orang itu punya mobil baru, punya rumah mewah, kayak gitu. Dan dia tidak berharap dia memilikinya. Nah, ini sama-sama sifat hasud dua-duanya ini ya. Kama fil hadis, ada hadis yang banyak sekali menerangkan tentang iri dengki ini. Salah satunya, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jadi, bahaya sifat dengki itu digambarkan di hadis yang lain, ya, di dalam kitab syarih ini itu adalah seperti kebaikan yang dimakan oleh keburukan-keburukan. Ya, seperti ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, seperti kayu dimakan atau terbakar oleh api, dimakan oleh api. Artinya orang itu kalau sering hasud, kalau sering dengki, maka kebaikan-kebaikan dalam dirinya akan hilang satu persatu. Seperti tidak ada nilai, gitu. Ini sesuatu gambaran yang mestinya kita tercengang gitu ya. Kita punya banyak kebaikan sebenarnya, tapi karena sering hasud, sering iri, sering dengki, kebaikan itu hilang. Ya, jadi sangat luar biasa. Intinya adalah kita harus menjauhi sifat ini, sangat berbahaya. Iya. Wal hasadu qad yahmilu 'ala al-kufri kama hamala iblis 'ala al-kufri. Hinama hasada Adam alaihi salam. Nah, ini ibu-ibu nih yang suka kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya. Ada cerita kan, sering kita dengar kisahnya iblis dalam Al-Qur'an itu. Iblis itu awalnya kan itu pasukan khusus. Awalnya itu punya makom atau derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi karena dia punya hasud, punya sifat hasad, iri dengki, ya kemudian kebaikan-kebaikannya hilang dalam dirinya. Iblis ini bahkan menjadi makhluk yang dulu mulia, sekarang menjadi makhluk yang paling hina. Itu iblis. Nauzubillahi min dzalik. Gara-gara apa? Gara-gara sifat iri kepada Nabi Adam. Karena Allah menciptakan manusia. Nah, itu kan gambarannya kan jelas di dalam surat Al-Baqarah itu kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya. Kisahnya cukup panjang, digambarkan di dalam surat Al-Baqarah itu bahwa iblis intinya tidak terima, tidak setuju karena dia iri dengan penciptaan manusia itu. Nah, itu ya. Nah, ini kita kalau iri berarti kita meniru iblis. Na'udzubillah, kita akan menjadi makhluk yang dulu mulia akan menjadi makhluk yang paling hina. Kemudian kama hamalal yahud 'alal kufri Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang sebenarnya punya kelebihan yang banyak. Sudah dikasih banyak nikmat oleh Allah. Sudah diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah. Mereka keturunan yang sebenarnya masih dekat dengan para nabi.
Kemudian mereka menjadi umat yang apa ya? Yang kemudian Allah kasih banyak peringatan dalam Al-Qur'an. Beberapa di antara mereka menjadi orang-orang yang dulunya mulia menjadi orang yang rendah. Karena apa? Karena mereka ini orang Yahudi ini punya sifat iri yang sangat tinggi. Sebagaimana sifat iblis tadi itu. Ya. Bahkan orang Yahudi ini adalah bangsa yang sebenarnya udah tahu kebenaran tapi mengingkari. Karena apa? Karena sifat iri dengki. Ya, jadi orang Yahudi itu mereka sudah tahu ciri-ciri kebenaran itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW ketika itu, tapi mereka menolak dakwahnya Rasul, padahal tahu itu benar. Ciri-cirinya sudah jelas, mereka tahu itu seorang Rasul, seorang Nabi, tapi mereka mengingkari karena apa? Iri dengki. Mereka nggak suka dari selain orang Yahudi, selain kelompok mereka, selain apa tokoh-tokoh yang mereka bayangkan itu. Kok ada nabi selain dari tokoh-tokoh mereka dan seterusnya. Mereka iri kepada Rasul sehingga tidak mau menerima kebenaran itu. Nah, naudzubillah, maka orang yang hasud bisa menjadi bagian dari sifat iblis tadi, bisa menjadi bagian dari umat-umat Yahudi yang dalam tanda kutip karakternya memang suka hasud sehingga menolak kebenaran. Nah, seperti itu ya. Ini ada ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Ini surat Al-Baqarah 109. Ini menerangkan tentang tadi sifatnya orang Yahudi yang menolak kebenaran. Karena ada iri dengki yang begitu dalam sifat mereka. وَقَدْ يَحْمِلُ الْحَسَدُ عَلَى قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ كَمَا قَتَلَ أَحَدُ بْنَيْ آدَمَ أَخَاهُ. Masya Allah. Orang yang iri dengki, subhanallah ya, subhanallah. Orang yang iri dengki itu juga meniru sifatnya salah satu putranya Nabi Adam. Ayo, siapa itu? Semua sudah pada tahu ya. Salah satu putranya Nabi Adam membunuh putranya yang lainnya gara-gara apa? Iri dan dengki. Nah, ini contoh-contoh tokohnya ini sudah jelas. Sifat iri dan dengki ini sifat yang naudzubillah kita semuanya harus menjauhinya. Ya, walaupun terkadang ya secara manusiawi itu masih terbesit dalam hati kita. Kita harus berusaha mengendalikan dan seterusnya ya. Waqad yahmilul hasad 'ala at-tanafur bainal muslimin. Fal hasadu afatun khatirah. Nah, maka disarang nih dalam kehidupan kita. Tadi kisah-kisah kan? Bagaimana kisah iblis, bagaimana kisah Nabi kisahnya orang Yahudi, kisahnya putranya Nabi Adam, yang mereka semuanya sebenarnya orang-orang mulia semua ini dulu ini. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Iblis itu dimuliakan oleh Allah dulu pertamanya. Kemudian putranya Nabi Adam ini tentu saja keturunan Nabi yang begitu dimuliakan. Bangsa Yahudi diberikan kemuliaan. Tapi kemudian mereka jatuh 360 derajat menjadi makhluk yang paling hina. Yang dihinakan oleh Allah karena sifat iri dengkinya. Tuh. Ya. Nah, kemudian dalam kehidupan sosial ini dikatakan bahwa afatun khatirah. Hasad ini sesuatu yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan sosial. Ya. Coba aja ibu-ibu itu di sana misalnya, di sini juga banyak. Di mana-mana saya rasa ya. Apalagi yang kehidupan orang desa. Orang desa itu kan gemuyup, rukun. Tapi kekurangannya biasanya saling suka kepo bahasa kita. Suka kepo. Kalau orang kota kan cuek-cuek tuh. Tahu. Itu sifat buruk sebenarnya. Tapi kelebihan di kota itu ya bodo amat lah gitu. Tidak ada yang ngomongin lah, nggak ada yang ngurus orang lain. Tapi kalau di desa ini kan gemuyup, gotong royong, itu bagus. Tapi sisi negatifnya kepo. Ada kabar apa tahu semua. Sering terjadi gesekan-gesekan. Saya sendiri juga di desa seperti ini juga seperti itu. Nah, apalagi di ibu ya, kehidupan ibu di kota. Gimana di Hong Kong, antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, ya lumrah lah. Kadang-kadang ada gesekan. Apalagi kalau yang capek-capek kerjanya full dengan
bosnya di mana? Di sana, banyak tugas di rumah, di mana di tempat kerjanya. Sudah capek, sudah apa, kadang-kadang mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang lain atau apa, sifat-sifat seperti itu biasanya muncul. Gitu. Nah, ini kan sering terjadi. Ini masalah umum, masalah sosial. Yang diharapkan di sini adalah diterangkan kitab selanjutnya di sini. Fa'idza ra'aita 'ala akhika ni'matan fa innaka tad'u lahu bil barakah. Ya, mestinya kalau kita itu ngelihat orang saudara kita, teman kita dapat nikmat, justru kan mesti harus didoain barakallahu fiik. Ini harus kita praktekkan ya Bu ya. Jangan sok-sok Arab nih ngirimin ucapan-ucapan barakallah bukan. Boleh kok mau bagi bahasa Indonesia misalnya semoga diberkahi Allah. Boleh, tapi pakai barakallah juga sama saja. Barakallahu fiik. Nah, itu kita disunahkan untuk mengucapkan selamat ya atas semoga diberkahi lah gitu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Ada temannya beli baju baru, mahal, bagus. Nah, barakallah, semoga dapat berkah dari Allah lewat wasilah baju itu. Mestinya didoakan seperti itu. Ya, diterangkan di sinilah hasada ila fisnatain. Tidak ada hasad atau diperbolehkan, maksudnya gini ya, ada keringanan, ada sesuatu yang sebenarnya itu bukan hasad. Dalam dua hal. Pertama adalah rajulun atahullahu malan fasulitu ala hadakatihi fil haqq wa rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Ini diterangkan di sini ay rajulun atahullahu ilman fahuwa yu'allimuhu linnas. Jadi ada yang kita dapat nikmat nih, kita dapat punya ilmu, punya nikmat diberikan ilmu, pemahaman. Ya kita harus ngajarin orang lain. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yatasaddaq minhu. Nah, atau orang yang punya dikaruniai harta, kemudian orang itu bersedekah. Yarahu akhuhul mu'min fayatamanna ayyakuna mislahu liya'mal misla amalihi. Nah, ini bagi orang yang iri dalam dua hal ini itu bukan iri namanya, bukan hasad, tapi nanti ghibthah namanya. Jadi digambarkan di sini, misalnya kita iri ingin punya ilmu, seperti orang yang memiliki orang lain. Wah, saya ingin punya ilmu seperti orang itu, maka saya harus belajar nih. Nah, itu malah bagus itu ya. Kita bisa berlomba-lomba, itu namanya ghibthah. Itu boleh. Kemudian kita lihat orang bersedekah, orang itu sedekahnya banyak sekali, saya harus usaha sedekah. Nah, itu juga boleh. Maka la hasada illa fisnatain. Bukan hasad namanya dalam dua hal ini. Kita ingin punya ilmu seperti orang itu, kita ingin bersedekah seperti orang itu. Artinya adalah kita ingin punya keimanan dalam hal ibadah misalnya seperti orang itu. Nah, kita harus berusaha kan? Nah, itu boleh. Nah, ini dikatakan di sini bahadihi tusamma al-ghibthah, yang tadi saya sampaikan namanya adalah ghibthah. Wa hiya tamanni ayyu'tiyakallahu misla ma a'tallahu akhak. Seterusnya ya. Nah, ini yang pertama poinnya ya Bu-ibu ya. Wala tahasadu. Jangan punya sifat iri dengki karena sifat ini sifat yang buruk sekali. Yang kedua, terusan hadisnya apa? Wala tanajashu. An-najas itu istitharatus syai'. Ini ada ulama yang mengatakan najas ini di sini artinya tanajashu, di sini artinya adalah di dalam jual beli. Di dalam jual beli. Maksudnya bagaimana ini tanajashu ini? Az-ziyadah fi tamanis sil'ah. Menambah harga barang. Menambah harga barang. Ya, az-ziyadah fi tamanis sil'ah. Az-ziyadah fi tamanis. Jadi nambah harga, menaikkan harga barang, jualan. Ya, ayyazid ar-rajulu samana sil'ah wa huwa la yuridu shira'aha walakin liyasma'ahu ghairuhu fayazida bi ziyadatihi wa hadha haram. Nah, enggak boleh. Ini maksudnya adalah wala tanajashu, artinya misalnya ada orang kerabat atau saudara kita sesama muslim ya. Dia sebenarnya nggak mau beli barang kita, gitu. Terus kita tawari barang. Karena kita niatnya ingin merugikan orang itu,
kita niatnya sudah buruk dengan orang itu, kita naikkan harganya dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga nanti bisa ngerugikan orang itu. Nah, ini nggak boleh ini di dalam muamalah sebenarnya namanya tanajasyu. Gitu ya. Amma in kana yazidu fi silah min ajli ayyashiraha fala mani'a laha. Kecuali memang orang itu ingin beli harganya dan sama-sama ridho. Tidak ada unsur pengelabuhan, tidak ada unsur penipuan dalam transaksi, itu boleh. Tapi kalau dia niatnya adalah ingin merugikan orang itu, kemudian barangnya diangkat harganya sangat mahal sekali, nah ini yang dilarang. Padahal awalnya orang itu tidak mau membeli ya, tidak mau membeli. Gitu. Amma annahu yazidu fiha wa huwa la yuridu shira'aha wa innama yuridu ay yarfa' qimataha li kaunihi syarikan lil ba'i aw sadiqan lahu aw ma asbaha dzalika. Jadi dia ingin ngerugiin orang yang dekat dengan dia. Ah, ini mentang-mentang temen nih, mentang-mentang saudara. Ini beli barang saya nih. Saya nggak mau beli kok. Beli aja nih, harganya tuh segini loh. Ini barang ini bagus banget. Kadang-kadang nih kita tertipu harga gitu kan. Wah, ini barangnya rego nggawa rupa jadi orang Jawa itu. Kadang-kadang kalau harganya mahal, wah ini pasti barang bagus. Ternyata penipuan. Di situ barangnya nggak sesuai. Karena emang niat penjualnya tadi adalah niatnya untuk merugikan orang lain. Nah, ini ada unsur penipuan, nggak boleh ya. Makanya ini ada ikhtilaf di sini sebenarnya. Jadi menurut Imam Malik itu boleh ya, boleh kalau memang orangnya memang mau membeli dari awal. Kemudian tidak ada unsur penipuan, kemudian ada khiyar. Khiyar itu kebebasan bagi orang yang ditawari tadi untuk iya atau tidak. Tidak ada paksaan gitu ya. Nah, ini transaksi yang intinya transaksi yang akan merugikan orang lain. Itu tidak boleh. Ini dalam muamalah ini. Wala tanajashu, dalam muamalah jual beli. Muamalah jual beli ya. Nah, ini ibu-ibu makanya hati-hati tuh dengan yang regonggo rupo. Biasanya ngelihat barang-barang mahal, pasti barang bagus ini. Belum tentu juga itu. Qauluhu wala tabaghadhu. Tabaghadhu itu saling membenci. Al-bughdu fil qalbi wa huwal karahiyah wal matlub al-aksu al-mahabba. Saling membenci. Nah, ini sifat-sifat yang kayaknya nih iri, benci ke orang. Kita semua punya ini kayaknya. Umum gitu ya. Sifat umum manusia. Enggak laki-laki, enggak perempuan itu ya seperti itulah. Kita punya sifat benci ke orang lain gitu. Wal matlubu al-aksu al-mahabba. Qala ta'ala qala Rasulullah, maaf ini ada hadis yang lain ya menjelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Nah, ini kadang-kadang kita mikirnya remeh ya. Benci ke orang itu kita menganggap itu perbuatan yang biasa gitu. Itu salah, itu bahaya. Ancaman di hadis yang lain diterangkan bahwa ancamannya apa? Orang yang membenci orang lain tuh imannya nggak sempurna. Nauzubillah. Kita punya, saya juga punya. Tapi kita jangan lama-lama aja gitu. Batasnya kan 3 hari tuh. Diemin temennya atau siapa yang kayak gitu. Jangan lama-lama. Kuat nggak ini ibu-ibu ini kayak gitu? Biasanya kan ibu-ibu ini ya maksudnya sering terjadi gitu ya. Benci ke orang sampai lama sekali, bahkan dibawa sampai pokoknya seumur hidup lah bahasa ini ya. Nah, ini bahaya, ini seakan-akan ringan kita benci ke orang. Saya juga pernah namanya manusia punya musuh, nggak suka sama orang, benci sama orang, tapi nggak boleh lama-lama. Ya, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasi layal, dalam hadis yang lain. Tidak dibolehkan diemin saudaranya karena benci tadi itu di atas lebih dari 3 hari. Yaitu Allah masih kasih waktu 3 hari itu untuk apa? Menenangkan jiwa. Artinya semakin cepat kita tahu fadilah, keutamaan memaafkan orang lain, dan kita tahu bahayanya memiliki sifat benci itu, kita semakin cepat untuk bisa memaafkan orang lain ya, untuk legowo. Nah, ini sulit ini seakan ringan, tapi ancamannya di hadis itu apa? Imannya nggak sempurna kalau misalnya seperti itu, sering benci ke orang lain.
Kemudian terusannya hadis terusannya. Wala tadabaru. Tadabaru itu mirip dengan efek saling membenci. Apa? Saling membelakangi. Tadabaru dikata dabar itu dubur. Dubur itu mohon maaf ya, ini bahasa secara bahasa memang sesuatu yang ada di belakang kita. Ini artinya saling membelakangi. Wali tadabaru, kita punya sifat antara kita ini saling berpaling lah, atau ya karena benci tadi nggak mau ketemu, kemudian saling menjauh, kemudian memutuskan silaturahim. Ini arti dari tadabaru. Al-mudabarah hiya i'radul ba'di 'anil ba'dil akhar. Nah ini. Ya. Nah ini biasanya efek dari kalau udah benci nggak mau ketemu gitu ya. Kemudian terusannya qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Nah ini poinnya sama dengan wala tanajashu tadi, poin kedua. Masalah jual beli masian ini. Jadi di Arab itu, di hadis itu banyak hadis yang berbicara transaksi jual beli, karena di zaman Rasul memang transaksi yang populer yang berjalan adalah transaksi perdagangan gitu ya. Nah, ini dikatakan di sini wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Hadza mislu ma marra fi an-najash annahu isa'a fil mu'amalah fa idza ba'a akhu sil'atan fala tadhhab bidal mushtari wa taqul anta maghbun. Contohnya ini begini, dalam kitab ini dikatakan bahwa ada saudara Anda beli dari toko. Toko itu yang punya sebenarnya saudara Anda juga. Jadi sama-sama kenal nih, orang dekat semua. Kemudian pembelinya tadi ketemu Anda di jalan, karena Anda tahu atau kita tahu misalnya orang itu beli di toko itu, kita nggak suka sama orang yang punya toko atau orang yang beli tadi, kita bilang, rugi kamu itu, rugi ente itu beli barang di sana gitu. Harganya itu sebenarnya nggak segitu loh. Gitu. Beli punya saya dong. Nah ini udah nggak boleh nih. Ya, itu namanya sudah dikatakan ya wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Ya dikatakan fadudkhila 'alaihi al-huzn wa rubbama al-tusid al-mu'amala bainahuma. Karena tujuannya orang yang ngomong begini tadi itu apa? Merusak hubungan dua orang pembeli dan penjual tadi. Saya ternyata ditipu beli di situ ya. Kata teman saya harganya nggak segitu loh. Nah, akhirnya kan orang yang pembeli dan penjualnya tadi itu saling berseteru gara-gara omongan kita, dan niat kita memang naudzubillah ini niatnya memang merusak hubungan mereka. Nah, ini nggak boleh ini ya. Gitu. Wa rubbama tusidul muamalah wa tuqi' bainahum an-niza'. Arti yang berikutnya adalah wa kadzalika syira'u 'ala syira' bi an yashtariya sil'atan wa tara annaha thayyibah wa rakhisah fatadhhab ila al-ba'i wa taqulu lahu anta maghmun fi bai'i wa kana bai'an fihi khiyar. Nah, ini contoh yang lain adalah syira'u 'ala syira'. Jadi bi an yashtariya sil'atan wa tara annaha thayyibah wa rakhisah. Kita lihat barang yang murah, fatadhhab ila al-ba'i, kita beli ke penjual. Jadi intinya nggak boleh membeli barang yang sudah dibeli. Maksudnya gini ya, ada orang mau membeli barang, kemudian sudah mau deal, kita tawar dengan harga yang tinggi, ya sudah mau kesepakatan, mereka udah sepakat. Nah, tujuannya merusak hubungan. Ini beda dengan lelang ya, beda dengan lelang. Ini niatnya adalah merusak hubungan mereka itu nggak boleh itu. Wa kana bai'an fihi khiyar, ana ashtariha minka bi aktsar mimma ishtaraha minka fulan. Ifsahil bai'. Jadi sudah terjadi pembayaran antara 1-2 orang itu, tapi baru mau pergi dari pasar, di stop. Barang ini bagus ya, nyari barang ini nih. Kamu beli berapa? 10.000. Ya udah ayo ke toko lagi, kenapa? Saya mau beli ini dengan harga 50.000. Nah itu nggak boleh, karena sudah terjadi, sudah selesai transaksinya, kemudian dibatalkan. Karena dia merayu penjualnya untuk menjual dengan harga 50.000 dengan tadi itu ya. Itu contohnya bai' syira' ala syira'. Hada amrun la yajuz. Ya, ini tidak dibolehkan ya. Karena bisa saling pasti berseteru itu antara satu dengan yang lain. Intinya ini tadi adalah tidak boleh berseteru kan. Kemudian terusan hadisnya adalah summa qala sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian orang muslim, antar muslim dengan muslim yang lain, antara muslimah dengan muslimah yang lain, ikhwana, saudara.
Nah, ini yang menarik nih. Saya pernah mengkaji dalam Al-Quran itu untuk suatu kajian, temanya itu adalah persaudaraan al-ukhuwah al-islamiyah gitu ya. Al-ukhuwah al-islamiyah. Nah, ternyata kenapa di dalam Al-Quran itu kisah Nabi siapa namanya? Kisah Nabi Nuh ya, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ini cerita aja nih. Nabi Nuh alaihi salam itu kan punya putra yang membangkang ya, tidak nurut kepada bapaknya, pada Nabi Nuh. Kan'an ya, yang kita kenal namanya. Ketika banjir besar itu, Nabi Nuh memerintahkan anaknya nggak nurut. Nah itu kan sampai ayat Al-Quran itu mengatakan innahu laisa min ahlik. Jadi anakmu itu sebenarnya pada hakikatnya bukan anakmu. Kenapa? Karena nggak nurut. Innahu amalun ghairu saleh, di dalam Al-Quran kan begitu. Mereka dia itu adalah orang yang nggak soleh gitu. Nah, para mufassir, para ulama menafsirkan ayat ini dalam kisahnya Nabi Nuh dan anaknya ini apa? Hubungan darah keturunan itu masih di bawah hubungan akidah. Jadi kita ini bersaudara karena keimanan kita. Ini derajatnya lebih tinggi daripada hubungan darah kita dengan orang lain, yang dimana kita nggak berharap ya, misalnya hubungan darah itu adalah tidak menuruti perintah Allah. Inti yang ingin saya sampaikan bahwasanya persaudaraan ukhuwah Islamiyah di dalam Islam itu hubungan yang sangat luar biasa agung. Maka sampai anaknya pun, anaknya Nabi Nuh itu Allah firmankan kepada Nabi Nuh itu bahwa itu bukan anakmu itu. Gak ada nilainya di mata Allah itu. Kenapa? Karena membangkang perintah. Tapi kalau hubungan yang kita dengan saudara kita saling dieratkan dengan syariat, nah ini baru hubungan yang ukhuwah al-Islamiyah ini luar biasa. Gitu ya. Maka dikatakan innamal mu'minuna ikhwah dalam surat Al-Hujurat. Menurut Quraisy Shihab, menurut ulama mufassir yang lain dalam tafsir-tafsir yang kontemporer diantaranya itu dikatakan ya, ikhwah itu sebenarnya saudara yang sekandung ya. Tapi kemudian dikatakan ikhwah itu dengan orang muslim walaupun bukan saudara. Ini diantara para mufassir, para ulama ini mengatakan bahwa hubungan ikhwah atau hubungan silaturahim kita, hubungan kekuatan batin kita antar muslim dengan muslim yang lain itu hubungannya sangat tinggi, tidak kalah dengan hubungan darah daging, turunan. Ini dikatakan maka fal kafiru aduwuka walau kana akhon laka minan nasab. Dikatakan di kitab ini sama dengan kitab yang di sini dikatakan yang saya katakan tadi, bahwa kita punya saudara, naudzubillah, saudara kandung tapi nggak nurut sama syariat, ya berarti musuh itu pada hakikatnya. Ya. Kemudian kita punya saudara, punya kawan, bukan darah daging ya, bukan keluarga, tapi dia taat kepada syariah, yaitu dalam arti memang itu saudara kita. Itu bukan musuh kita gitu. Qad yakunu laisa akhun laka min nasab wa huwa akhuka fiddin. Maka kadang-kadang kita punya keturunan talian persaudaraan, kekeluargaan, tapi tidak dalam keimanan. Summa qala al-muslimu akhul muslim. Ini terusan hadisnya itu. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang lain, muslimah yang lain, antara satu dengan yang lainnya adalah saling bersaudara. La yadlimuhu, ya tidak boleh berbuat saling zalim, menzalimi. Wala yakhdhuluhu. Yakhdhuluhu itu artinya apa? Idza ra'ahu yuhanu fa innahu yansuruhu wa yamna al-khudlan anhu wa yu'ayyiduhu wa la yatrukuhu lil a'da. Wa idza ra'a ahadan yatakallam fihi fil majalis fa innahu yudafi anhu. Nah, ini juga enggak boleh juga ini. Iya. Seperti apa ya? Seperti bermuka dua itu juga termasuk wala yakhdhuluhu ini suka menelantarkan, mencampakkan orang gitu ya. Ini enggak boleh ini sifat-sifat yang seperti ini. Wa idza ra'a ahadan yatakallam
fihi fil majalis fa innahu yudafi anhu li'annahu idza tarakahu wa sakata kana dzalika min al-khudlan. Fa idza ra'aita akhaka yudlamu fa innaka tunasuruhu wa tamna. Jadi kita harus menolong orang lain. Jadi khudlan ini apa namanya? Wala yakhduluhu ini tidak boleh cuek. Nah, cuek enggak boleh nih. Ngelihat orang saudara kita sama muslim menderita harus kita tolong. Ada yang difitnah harus kita lindungi. Nah, gitu ya. Ini sifat khudlan ini sifat yang lawannya itu. Mencampakkan orang lain, tidak memperdulikan orang lain. Tidak boleh cuek. Nah, wala yakhduluhu. Harus menolong ya. Kemudian terusannya adalah wala yakdzibuhu. Nah, tidak boleh berbohong. Wala yahkiruhu. Apa yahkir? Nah, ini menghinakan. Nah, ini naudzubillah nih kita sering kadang-kadang bercanda, tapi orang yang mendengar bisa jadi merasa direndahkan. Nah, ini juga harus hati-hati. Saya teruskan saja. Kemudian Rasul di dalam hadis setelahnya apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini loh, kata Rasul. Wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat. 3 kali. Ini takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. 3 kali. Ya'ni ila qalbihi fal ibratu bil qulub illa bil madahir. Ya, ini sesuai dengan hadis yang lain. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini Allah tuh ngelihat hati kita. Jadi, apa maksudnya adalah bahwa keimanan dan ketakwaan ini sangat menjadi kunci ya kita kepada Allah dan juga akan berpengaruh pada perilaku kita. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Ya. Ada sesuatu yang harus dijaga antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Apa itu? Damuhu. Enggak boleh saling membunuh. Dam ini darah. Artinya tidak boleh menumpahkan darah. Tidak boleh membunuh ya. Wa may di dalam ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 93 dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Nah, ini sudah pada tahu bahwasanya bahkan digambarkan dalam Al-Quran membunuh satu orang itu seperti membunuh seluruh umat manusia. Artinya apa pahalanya? Dosanya begitu sangat besar sekali. Kemudian diharamkan bagi kita untuk merusak atau yang harus kita jaga sesama muslim apa selain darah, dam, wa maluhu, harta. Ini sudah umum ya. Kita tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan materi orang lain secara materi. Yang seterusnya adalah wa'irduhu. Irduhu ini apa? Kehormatan. Ma yakbarul madah wa dzam wa la yatakallam fi ardi akhihi bil ghibati wan namimah wa la yasubbuhu wa la yashtimuhu wa la yatanaqasuhu. Enggak boleh gibah, enggak boleh namimah, enggak boleh ngomongin orang. Nah, ini arti dari wa'irduhu. Jadi kehormatan itu biasanya bisa hilang, bisa turun derajatnya karena orang-orang sering ngomongin kejelekannya, sering menggibahi orang itu, merendahkan ke orang lain. Nah, itu jelas ya, kita udah tahu semua itu sifat yang haram. Nah, itu diantaranya ya hadisnya seperti itu. Sudah selesai. Ini hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih ini ya, yang sangat-sangat sesuai dengan kehidupan sosial kita atau manusia pada umumnya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang hasad itu yang paling kita pertama ya, poin yang tadi adalah tidak boleh memiliki sifat iri dengki. Kita harus menahan diri. Kita harus berhati-hati. Jadi ada kesimpulan ya. Kita simpulkan saja. Ada beberapa manusia itu terkait iri dengki ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama adalah kelompok pertama nih, yang kalau ngelihat orang punya nikmat itu, ya
dia berbuat zalim. Jadi menzolimi orang itu. Jadi kelompok yang pertama, kalau ngelihat orang punya nikmat itu, ada yang berusaha ingin menzolimi orang itu. Ingin menyakiti orang itu, baik secara perkataan maupun perbuatan. Ini orang golongan yang pertama, yang buruk. Yang kedua juga buruk nih. Apa itu? Berusaha menghilangkan kenikmatan dari orang yang dengki, yang ia irikan tadi. Dia sebenarnya nggak ingin nikmat itu pindah kepadanya. Dia cukup, pokoknya saya nggak terima orang itu misalnya punya harta banyak. Ini juga buruk. Jadi ada yang lewat perkataan dan perbuatan menyakiti, terwujud dalam perbuatan dan perkataan. Kalau kemudian yang kedua itu dia juga dalam perasaan saja gitu ya, dalam perasaan. Tapi dia tidak ingin nikmat itu pindah ke tangan dia. Nah, kelompok yang kedua, jadi pertama tadi sampai kepada perilaku ya. Orang yang dengki itu, wah pokoknya saya harus bagaimana orang itu sakit, saya harus ngomongin orang itu, saya harus menyakiti orang itu secara fisik. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang yang punya dengki, ya, tapi dia tidak berbuat zalim, tidak menyakiti orang itu. Nah, itu. Ya, kemudian kelompok yang ketiga, jika dia dengki, dia tidak mengharapkan nikmat orang yang ada pada yang dia dengki, namun ia berusaha mendapatkan kenikmatan yang sama. Nah, dia ingin mendapatkan nikmat yang sama. Yang keempat, kalau dia dengki itu, dia malah doain orang itu. Ini yang baik, gitu ya. Jadi ada 4 golongan orang yang melihat orang lain mendapatkan nikmat, ya. Yang pertama dia akan menyakiti orang itu. Yang kedua dia hanya nyimpen di hatinya, tapi masih berusaha untuk dendam kesumat, artinya hatinya masih sangat buruk sekali. Dia tidak istighfar, dia tidak sadar, bahkan larut terus membenci orang itu. Ini walaupun nanti disimpan di dalam hatinya, lama-lama juga akan keluar perbuatan-perbuatan yang merugikan orang yang ia dengkikan tadi. Ini bahaya juga. Yang ketiga, ia tidak ingin mendapatkan nikmat itu, ya. Tapi dia nggak suka aja orang itu dapat nikmat kayak gitu. Nah, yang terakhir ini, kalau orang lain dapat nikmat, doain malah. Nah, ini yang baik, ya kan? Didoakan yang baik. Ini di antara kesimpulan, poinnya adalah yang paling penting ini kita harus menjauhkan dari sifat iri dengki. Karena sifat ini biasanya lazim kita punya, ya. Kita harus mengontrol diri kita, istighfar. Kalau ada perasaan seperti itu kita istighfar, kita berusaha menahan diri, mengontrol diri untuk tidak terbuai dan terbawa perasaan itu sehingga terwujud dalam perbuatan. Misalnya ngomongin orang itu, mitnah orang itu, menyakiti orang fisiknya, naudzubillah. Ya kita istighfar saja dan tidak diperkenankan dalam syariat, tidak baik, makruh gitu ya. Iri dalam hal dunia. Misalnya irinya ini iri baik sebenarnya. Misalnya gini, saya ingin punya mobil kayak dia, saya harus kerja keras. Ya, saya ingin punya suami ganteng kayak gitu misalnya. Oh, saya harus memperbaiki diri gitu ya. Itu apa? Duniawi itu. Yang lihat fisik gitu kan. Duniawi itu nggak apa-apa. Tapi makro ini sebenarnya. Kenapa? Karena dia pengen mendapatkan nikmat duniawi. Nah, gitu kan? Yang disunahkan itu ghibtoh tadi. Pengen punya nikmat dalam hal amal soleh. Orang itu kok banyak sedekahnya nih, saya harus mengikuti langkahnya. Orang itu kok rajin banget sholat malamnya, saya harus ikut langkahnya. Orang itu punya banyak bisa ngajar ngaji ya, saya harus bisa seperti itu juga, belajar. Nah, ini yang disunahkan. Gitu ya. Terima kasih, ini saja dari kami. Mungkin nanti dilanjut dengan diskusi atau apa. Saya takut kalau lama-lama malah tidak menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi mauizah hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Rohmat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bagi ukti filah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Monggo yang mau bertanya, Ibu.
Udah ini Pak Sabnya pertanyaan apa ya? Nanti saya benar. Aku nggak tahu. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Selesai yang Ibu-ibu, mbak-mbak, ada yang mau bertanya? Monggo dipersilahkan, Mbak. Kalau nggak ada yang mau bertanya, misalnya Bapak masih ada materi, bisa dilanjutkan. Monggo Pak, bisa Iya. dilanjutkan Pak. Saya rasa sudah panjang nih hadisnya tadi. Oh, udah banyak. Udah. Hadisnya tadi sudah panjang, ya. Tapi kalau mau ada tambahan ya mungkin bisa ya. Ya, Bahwa boleh, masih, apa tadi masih ada tentang waktu. oh ya, ya. Monggo, monggo. Ya, bahwa sifat-sifat yang seakan-akan lumrah kita miliki ya, seperti benci, seperti iri, seperti tidak mau bertemu orang lain ya, itu kan sifat-sifat yang umum terjadi, yang biasanya kita anggap aja itu biasalah itu. Padahal sebenarnya itu tanda sebenarnya. Semakin kita sering seperti itu, sebenarnya ini tanda bahwa ibadah kita lagi benar-benar kacau. Karena dari isyarat-isyarat hadis yang dikatakan tadi, sifat-sifat seperti ini berkaitan dengan apa? Dengan keimanan. Ini bukan masalah akidah gitu ya, tapi berkaitan dengan kesempurnaan iman seseorang. Jadi semakin kita sering benci, semakin iri, itu ada yang salah dengan ibadah kita. Bisa jadi ibadah kita sudah banyak, tapi kok masih sering iri, berarti ibadah kita belum sempurna. Mungkin ibadah hanya sekedar ibadah saja, tidak sampai ke hati kita. Contohnya dalam dalil dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu sudah jelas. Semakin orang itu benar sholatnya, semakin khusyuk, semakin bersih hatinya, maka tidak ada itu kemungkaran, kebencian, hati yang gelap, tidak ada. Ya, ini takaran ya, ini menjadi takaran untuk kita bahwa ketika kita hati saya mulai sering tersentuh ya, ingin iri pada orang dan seterusnya. Wah, ini berarti
ibadah saya harus saya lempengin, harus saya perbarui, harus saya tajdid, harus saya perhatikan ibadah saya ini, kualitas ibadah saya berarti lagi tidak bagus. Nah, karena tadi di dalam hadis kan dikatakan la tadkhulul jannata, dalam hadis yang lain, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kalau kita nggak beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, tapi kita juga tidak sempurna iman kita sampai kita itu punya sifat saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Makanya kita renungi saja, kalau hati kita semakin kotor seperti itu berarti ya ada yang salah dengan entah jumlah ibadah kita atau kualitas ibadah kita. Nah, gitu. Kemudian biasanya orang yang punya karakter-karakter seperti ini adalah orang yang baper ya. Orang baper itu orang yang bawa perasaan gitu ya, orang yang suka tersinggung. Itu biasanya wanita lebih peka ini perasaannya. Nanti lebih suka tersinggung gitu ya. Nah, ini juga harus dikontrol ini. Jadi kualitasnya nanti berkaitan dengan kualitas ibadah dan seterusnya. Oke, ini ada pertanyaan kayaknya. Ada pertanyaan? Iya, ini ada pertanyaan Ustaz. Monggo Mbak, yang mau bertanya Mbak, silakan Mbak. Ini ada di chat nih, ada di chat ya. Seandainya kita ada niatan baik, ingin menjalin silaturahim dengan saudara kita, di telepon, di SMS, nggak dibalas, gitu kan? Tapi malah jauh dari kita. Apa kita harus biarin karena tidak ada respon sama orangnya? Atau tidak? Nah ini sering terjadi ini. Kita ini berusaha, saya juga seperti itu. Nah ini kita punya tetangga misalnya, kita ini kan harus mengamalkan sunnah Rasul. Sabar. Tetangga disapa, cuek. Ya itu terjadi nih saya ini sekarang ini. Ada tetangga, kita lewat rumahnya disapa, dia menolehkan muka. Nah ini kan aneh gitu. Kalau tadi yang bertanya ini tadi, Bu siapa ini? Saya sebut namanya ya. Di sini Bu Marni ya. Itu ingin silaturahim sama saudara di SMS, di telepon nggak dibalas. Ya. Bagaimana sikap kita ini? Ya. Kalau sunnah Rasul kan kita diperintahkan sabar. Kita berusaha mengikuti Rasul gitu maksudnya tuh. Kita sebisanya kita dulu. Kita usahakan tetap menyapa, tetap menjalin silaturahim gitu. Tapi kita ingat juga, tapi kita juga harus tahu bahwa bisa jadi dalam keadaan tertentu kita boleh menjaga jarak. Jadi di SMS sudah nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, ya kita jangan terusin dulu. Artinya butuh waktu gitu. Kalau diterusin kan kita niatnya baik, malah orangnya terganggu. Siapa tahu dia memang lagi nggak mau diganggu dalam waktu beberapa saat. Lagi sibuk kah? Atau lagi ada masalah dia di rumah sehingga hatinya lagi gelisah, nggak mau berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau kita terus telepon, kita terus SMS, ya bisa jadi di sana malah kita maunya menjalin silaturahim malah semakin terganggu. Artinya kita ini teknis ya. Tapi secara umum kita harus meniru Rasul untuk bersabar. Dalam hal ini sabarnya Pak husnudzon aja. Ya saya husnudzon mungkin orangnya di SMS karena nggak balas karena lagi banyak masalah di rumah, karena lagi sibuk atau ingin nenangin diri atau apa. Nah ini sifat husnudzon ini dalam arti sabar ini kita tunjukkan. Ya, ya itu sulit sekali. Tapi ya kita juga harus mengatur tadi itu. Jangan terus-terusan untuk memaksakan pada orang itu, nanti malah yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan kebaikan, tapi malah nambah permasalahan. Ya seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Marni. Ada pertanyaan yang lain? Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan lagi nih.
Bu Taniah. Ya. Ya, jika menjauhi saudara atau teman karena perkataannya yang tak sopan selalu menyakiti hati, apakah boleh kita menjaga diri sendiri? Ya, kita menjauhi orang, ya boleh aja kita menjauhi orang yang apa ya, yang bisa membahayakan kita. Ya, bisa menyakiti hati kita. Nggak apa-apa, kalau kita udah nggak kuat, ya, kita merasa terganggu, bahkan mungkin kita dihina-hina di depan orang, boleh menjauh dari orang seperti itu. Nah, ini kan pertanyaan di sini kan perkataan yang tidak sopan, selalu menyakiti hati. Ya boleh kita menjauh untuk ya biar dia tahu juga gitu, kalau perkataannya itu nggak benar. Ya artinya kita tetap apa ya? Tetap tidak ada rasa benci dulu. Kita pertahankan dulu itu. Jadi hadis yang tadi kita amalkan bahwa kita tetap berusaha untuk menyayangi dia, untuk tidak sakit hati intinya, untuk berusaha sebisa kita. Tapi sedikit demi sedikit ya kita misalnya menjauh, itu boleh. Kenapa? Ya supaya dia tahu juga bahwa yang dia lakukan atau omongannya itu salah misalnya. Ya karena dalam kondisi tertentu kita menjauhi orang yang punya dalam tanda kutip ya akhlak yang madhumah. Akhlak madhumah itu akhlak yang buruk. Jadi kalau ada kita punya kawan yang akhlaknya itu buruk, takut nularin kita, takut membahayakan kita, itu sah-sah saja. Secara syariat kita menjauhi orang yang seperti itu, gitu. Ya cuman tadi itu, jangan sampai ada dendam di hati kita. Kita tetap doain dia. Kita menjauh itu saling sunahnya kan gitu. Kita menjauh dari orang itu, kita tapi doain. Semoga orang itu sadar. Semoga orang itu menjadi orang baik. Tapi kalau kita menjauh sambil menyimpan dendam, menyimpan rasa benci, nah itu juga tidak baik. Kita sabarnya di situ tadi. Kita berusaha menjauh, tapi hati kita tetap berusaha untuk mendoakan orang itu. Nah, ini tingkatan yang sangat sulit ya. Mendoakan orang yang menyakiti kita. Nah, ini dalam ajaran Islam ini, tingkatan makom. Tingkatan orang yang salah satu orang yang mulia di sisi Allah itu adalah mendoain orang yang menyakiti kita. Atau silaturahim dengan orang yang menyakiti kita. Itu tingkatan yang sangat sulit dan nilainya sangat tinggi. Gitu. Jadi kalau ibu tadi yang bertanya, bagaimana boleh menjauhi, Ustaz? Ya boleh, sah-sah saja karena bisa membahayakan orang itu. Tapi kalau Anda mau nanti sedikit demi sedikit mulai mendekat lagi, bersilaturahim, siapa tahu dia udah sadar, nah itu juga boleh. Itu tingkatan yang sangat bagus sekali. Ya, tapi tetap pesan saya, jaga hati kita dalam kondisi apapun, tetap sayang sama muslim. Kita jauhin dia mungkin, kita nggak kuat gitu ya, kita doain juga. Ya intinya jangan sampai ada rasa benci di antara kita semuanya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Oke, silakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari TST Sabtu Ceria mau tanya. Oh ya. Gini Ustadz, apa hukumnya dalam agama seorang istri yang belum dicerai dan belum bercerai dengan suaminya, tetapi dia menikah sama orang lain, menikah siri. Itu bagaimana menurut agama? Sedangkan dia menikah itu saat ini sudah puluhan tahun. Dia tetap nggak menikah nggak bercerai dengan suaminya. Sedangkan suaminya yang dulu itu entah sekarang tuh kemana. Itu bagaimana hukumnya dalam agama, Ustadz? Terima kasih. Ya, ini masalah fikih pernikahan ya, berarti. Ya. Fikih nikah, gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Siapa tadi? Dari TST Sabtu Ceria. Oh, TST Sabtu Ceria, oke. Jadi gini, ini sering sekali nih saya rasa kasus yang juga di daerah saya juga pernah ada kayak gini. Tapi ketika itu perceraiannya itu gini, dia masih punya istri sah secara negara. Tapi secara syariat dia sudah tidak sah. Itu masih berkaitan dengan, maksudnya gini, secara hukum negara dia secara hukum positif sudah resmi cerai atau belum? Atau hanya sekedar secara syariat juga belum? Belum. Yang laki itu
yang laki itu yang nggak tahu kemana. Jadi intinya mereka itu berpisah dengan sendirinya, nggak saling menaulah. Akhirnya terus yang perempuan itu tanpa bercerai dengan si suami, dia menikah dengan laki-laki lain gitu loh, Ustaz, maksudnya. Secara syariat awalnya ada kata tolak kah, ada kata kamu saya ceraikan, atau kita udah pisah aja gitu. Biasanya ada itu. Asal mulanya dia itu pokoknya yang satu itu pulang ke rumah orang tuanya, yang si istri, karena tahu bahwa yang laki-laki itu juga pun sebelum menikahin dia juga dia punya istri gitu loh. Jadi pulang sendiri-sendiri tanpa ada kata apapun. Ya, kita anggap misalnya nih, kita anggap saja Hilang. secara syariat mereka gitu ya, belum ada kata-kata yang lafdz tolak secara sorry atau ghairu sorry. Jadi ada istilah sorry dan ghairu sorry. Lafaz perceraian, misalnya kamu saya ceraikan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan perkataan kamu saya pulangkan ke rumah orang tuamu, itu sudah menjadi lafaz cerai dalam hukum Indonesia. Kenapa? Karena kata-kata ini menjadi kata yang umum untuk digunakan untuk menceraikan seorang istri misalnya. Nah, misalnya kita anggap kasus ini berarti orang itu belum secara syariat masih lengkap, gitu ya. Istrinya yang nikah lagi, gitu. Sama-sama keduanya. Kedua-duanya sama nikah. Ini ya sebenarnya kalau yang laki-laki kan tidak ada masalah. Mau misalnya poligami, tidak izin istri itu secara syariat boleh. Seorang istri, seorang wanita. Nah, ini istrinya. Masa idah gitu loh. Ya. Nah, ini kan istrinya kan ini. Istrinya yang nikah lagi kan gitu. Iya, sebenarnya keduanya saling pada menikahnya. Gitu. Cuman kalau pada umumnya memang orang laki-laki itu berhak untuk poligami, sedangkan orang wanita kan nggak bisa berpoligami dan dia pun mempunyai masa idah gitu loh, Ustadz, maksudnya. Iya, makanya tadi kalau yang laki-laki sebenarnya nggak ada masalah nih. Ya. Kalau kasusnya seperti itu, berarti kan dia tanpa dia cerai atau tidak cerai kan dia nikah lagi, tanpa seizin atau izin kan dia nikah lagi. Tapi yang bermasalah kan istrinya itu juga nikah lagi. Ya. Nah, padahal secara syariat mereka masih belum ada lafaz cerai, lafaz tolak secara sorry atau ghairu sorry. Nah, ini berbahaya sekali karena di dalam syarat perceraian itu harus ada keterangan yang jelas antara keduanya. Jadi si istri sudah akan menanyakan dulu, istrinya menanyakan dulu ke suaminya, kamu itu sebenarnya masih menganggap saya istri atau tidak? Sudah jelas dulu nih. Kalau si istri ternyata digantung oleh suaminya, kemudian istrinya nikah lagi, secara syariat mereka masih sah, jelas itu tidak boleh. Entah kapanpun waktunya. Suaminya kan masih hidup kan? Suaminya masih hidup kan? Masih hidup. Itu harus diperjelas dulu. Jadi yang istri harus tahu status dia yang jelas itu sebenarnya bagaimana. Jadi tidak boleh asal, udah lama nih nggak ketemu, paling udah hilang. Artinya udah nggak mau ngubungi lagi, nggak boleh. Yes. Harus mencari secara syariatnya dulu, diperjelas. Saya ini masih istri Anda atau tidak, masih diakui atau tidak. Baru ada lafaz nanti keluar. Kamu sudah tidak saya akui, kamu saya cerai. Nah itu sudah. Tapi kalau misalnya yang laki nggak tahu rimbanya di mana gitu, gimana Ustadz? Ya awalnya harus dicari dulu pertama. Makanya saya bilang langkah pertama dicari dulu, diperjelas. Untuk memperjelas itu berusaha dulu gitu. Tapi saya nggak tahu ya seberapa usahanya kok sampai nggak ketemu, saya nggak tahu. Mungkin ada kejadian. Kalau sudah ada kejadian seperti itu, ya mau bagaimana lagi? Gitu kan? Waktunya sudah cukup lama kan itu? Berapa tahun? Berapa lama? Udah lama, anaknya sekarang aja yang nomor 1 aja udah umur 25 tahun loh Ustadz. Yang nomor 1 itu. Sedangkan dalam hukum agama, dalam hukum positif pun, dalam peraturan pernikahan di negara itu, misalnya istri tidak dinafkahi selama berapa bulan ya? 5 bulan apa 3 bulan ya kalau di negara itu ya? Nah itu ada sudah bisa diproses di pemerintah itu. Bagaimana statusnya nanti? Ya sama seperti itu. Dalam arti sudah cukup waktu yang lama, tidak ada kejelasan dan seterusnya. Tapi angka pertama harus
Perjelas dulu ya. Iya, ya. Perjelas dulu bagaimana. Tapi kalau misalnya si suami itu pernah mengucapkan lafaz, udahlah kamu saya pulangin ke orang tua, gitu sama aja udah sah ya, Ya, sudah. Salah ya. Iya, sudah bahasa tolak itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sudah menjadi di dalam bahasa Arab tidak ada. Tapi Iya. dalam bahasa Arab itu gini bahasanya itu zihar, itu anti kadzohri itu bahasa zihar dan seterusnya. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada. Tapi kalau di Arab yang ini yang nggak ada. Iya. Bahasa saya pulang kan nggak ada. Tapi karena uruf itu kebiasaan. Jadi sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia, itu sudah menjadi kata perceraian. Iya. Gitu, ya. Ya, makasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ini ada pertanyaan lagi. Ini ada ini apa nih? Ada Bu Heni nih bertanya. Saudara saya sekandung non-muslim. Semua alhamdulillah kami akur. Saling berteleponan. Sedangkan saudara-saudara dan sepupu-pupu saya muslim, tapi kalau ditelepon tidak pernah diangkat. Ya. Ya itu tadi ya. Ini permasalahannya hampir sama dengan yang pertama tadi, bahwa bedanya ini ada non-muslimnya. Artinya, loh ini kok ada orang saudara saya yang non-muslim tapi silaturahimnya masih jalan. Ya nggak masalah. Karena itu adalah ukhuwah basyariyah gitu kan. Hubungan antara satu dengan manusia yang lain. Beda agama pun itu tidak masalah, harus dipertahankan. Nah, ini ada banyak orang yang sesama muslim tapi justru lebih sulit di silaturahimin orangnya, diajak silaturahim sulit. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang sering terjadi, ditelepon nggak diangkat dan seterusnya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita tetap doain dia, kita tetap bersabar, kita tetap berhusnudzon sebisa kita, dan ada caranya, adabnya. Ketika kita udah nelpon itu kan seperti ini ya, seperti mengetuk pintu rumah gitu ya. Kalau kita bisa analogikan itu, kalau kita bertamu ke rumah orang itu kan ngetuk 3 kali maksimal. Ya gitu ya, betul ya, 3 kali. Nah, kalau tidak dibukakan pintu ya sudah, kita pulang saja. Nah, pulangnya dengan hati yang sabar, tetap meniru sikap Rasulullah mendoain dia, berusaha untuk tetap husnudzon. Ya, itu. Kalau ketemu nanti di jalan tetap tidak dendam. Sama telepon juga, Ge. Itu kan kayak rumah, kayak punya privasi dia. Ya, kita telepon 3 kali maksimal nggak diangkat, ya sudah, seperti orang mengetuk pintu saja. Kita boleh untuk menjauh dulu. Nanti suatu saat Ramadan kita ngucapin maaf, kita ngucapin selamat. Ketika bulan puasa kan bisa tuh kita minta maaf juga tuh sebelum puasa. Boleh, dalam event-event tertentu aja, jangan diteror terus gitu ya. Ganti gaya lah, ganti variasi, jangan telepon, jangan ini, cukup lewat WA saja ketika bulan-bulan tertentu, minta doa, minta ini. Nah, dikirimi hadis-hadis tuh. Misalnya lewat WA, lewat SMS dikirimi hadis tentang fadilah bulan puasa. Terus fadilah saling memaafkan, fadilah saling silaturahim. Tapi jangan menggurui, harus hati-hati. Itu intinya bisa ada dengan cara-cara seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau nelpon itu kalau saya ya itu seperti rumah aja. Tidak boleh terus-terusan maksa lebih dari 3 kali. Kalau saya analogikan seperti itu. 3 kali tidak diangkat ya sudah. Nanti di event-event tertentu aja kita ucapin selamat Ramadan, selamat Idul Fitri, selamat apa. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Heni. Mohon maaf Ukti-Fillah sekalian karena waktunya terbatas. Sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Bagi Ukti-Fillah yang masih ingin bertanya, bisa melalui online dengan nomor 5298-2419. Baiklah Ukti-Fillah, sekarang kita lanjutkan acara yang berikutnya yaitu doa dan penutup. Kepada Bapak Ustadz kami mohon untuk memimpin doanya. Silakan Bapak Ustadz.
Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radita, falakal hamdu ba'da ridha. Ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Tawwab ya Alim ya Hakim ya Sami'u ya Basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala hadika wa atika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم أحسن أحوالنا إلى أحسن الحال في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, akhirnya acara kajian madrasah berantau online telah usai. Namun sebelum kita tutup pengajian pada sore hari ini, saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup pengajian sore ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.